Oke, baik Bu, silakan Oke, dimulai. selamat siang Pak Sutras. Apakah Bapak punya waktu luang? Selamat siang juga Bu. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya nih Pak Sutras, mohon maaf saya jadi mengganggu waktunya Bapak. Oh, tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa. Begini Pak, saya mau ada yang ingin saya sampaikan, saya curhatkan ke Bapak nih. Apakah Pak Sutras bisa membantu saya? Baik Bu, dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi nih Pak. Oh, masalah apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Mungkin Bapak ingat beberapa waktu yang lalu pengawas kan melakukan supervisi di kelas. Pada waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas, Pak. Oh, bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Sebenarnya sih kalau menurut saya masalahnya tidak begitu serius. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana, Bu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Pak Sutras. Oh, proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu, mohon maaf, tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana sampai bisa dikritik? Kalau boleh tahu, Bu? Sebenarnya beliau itu keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak memakai buku teks, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar itu menggunakan berbagai sumber yang bisa dari buku referensi di perpustakaan, dari internet dan sebagainya. Yang penting kalau menurut saya sumber itu mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan hal tersebut, beliau merasa tersinggung, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, uh, se- coba saya tanya Ibu dulu. Selama ini, apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya mengajar menggunakan berbagai sumber yang saya yakini media yang saya pakai itu merupakan media pembelajaran yang interaktif dan mengacu juga pada kurikulum sehingga anak merasa senang dan termotivasi gitu Pak Sutras. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Seperti yang saya ceritakan tadi, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa sehingga siswa akan menjadi termotivasi dan yang saya lakukan juga tidak artinya tidak menyalahi dari apa yang termuat di dalam kurikulum. Hmm, memang sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda, Bu, dan belajarnya pun berbeda-beda. Itu juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana? Selama ini sih beberapa siswa ada yang masih kurang maksimal di dalam memahami apa yang sedang dipelajari. Iya, itulah Bu, pentingnya buku teks menurut saya sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu tetap menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oke, saya pikir ada benar juga ya Pak. Nah, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang saya merasa nyaman
Saya kemarin merasa resah di rumah, kepikiran terus sih Pak, karena saya khawatirnya masalah ini berakibat pada pekerjaan saya yang lain jadi terbengkalai. Nah, lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sejujurnya yang membuat saya resah itu dan tidak nyaman karena saya khawatir pengawas akan menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya tahu nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, Bu, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen, sehingga hal itu yang membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya Pak, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Kalau menurut saya sih Bu, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Saya sih berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau bisa membantu saya memberikan solusi. Nah, lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan, Bu? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses pembelajaran ke depannya, saya akan memanfaatkan buku teks yang sudah disediakan dan juga saya meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses pembelajaran yang lebih baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu yang selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk dijadikan sebagai sumber belajar utama, walaupun nanti saya juga akan menggunakan sumber belajar yang kemarin yang sudah saya pakai, yang saya terapkan ke siswa, di mana karena saya melihat siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Ya, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena saya sudah bisa mengurangi rasa takut saya, kekhawatiran saya, dan saya bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah saya sehingga apalagi apabila nanti saya berurusan dengan kita, saya tidak khawatir lagi gitu untuk mengambil langkah Syukurlah, selanjutnya. Bu. Ya, syukurlah, Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang ada termasuk aturan yang disampaikan oleh pengawas bahwa kita harus menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Oke. Nah, lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga sih Pak yang masih jadi pemikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan guru yang lain atau yang serumpun dengan mata pelajaran saya. Jadi kami bisa saling mengingatkan. Nah, itu ide yang bagus sekali, Bu. Nah, semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega sehingga semoga kita nanti bisa menjadi guru yang memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, amin. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Kalau gitu mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa, Bapak akan menunjukkan tugas.
Saya mohon izin untuk pamit ke ruangan saya, Pak. Iya Bu, silahkan. Ini mohon maaf Bu, saya agak kurang sehat nih. Silakan Bu. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia ya, Pak. Ya sama-sama Bu, terima kasih kembali Bu. Oke, sip. Mungkin udah Sorry selesai ya kalau ya. tidak maksimal. Sudah rekam. Enggak, kita ngelihat waktunya berapa Bu ya? Kayaknya kita mulai jam setengah, pas 5 menit lagi kayaknya. 15 menit kan kita. Iya. Setengah 2 tadi. Ini masih ada 5 menit sih sebenarnya menuju ke pukul 14. Di sekolah Ibu udah banyak Bu yang ikut di PMM? Kami memang ada programnya Pak, jadi terjadwal. Jadi kami kan punya tim kinerja kerja, jadi kebetulan ketuanya saya. Salah satu untuk mencapai kinerja kerja itu pengisian dari PMM itu, karena kalau tidak dibuat jadwal, tahulah kita dengan tugas kita kan pasti lengah kayak tadi kan. Betul. Bisa kelupaan sebenarnya ada waktu, tapi karena harus fokus kayak gini kan, soal ujian praktek dan sebagainya, banyak yang artinya ke tugas pokok, lebih utama ke tugas pokok kan, penyelesaian tugas pokok. Berarti di SMA Putus Tibau tuh ya KBM-nya dari Senin sampai Jumat Bu ya? Full day. Sampai Sabtu. Sampai hari ini. Oh. Iya. Sampai hari Sabtu. Dulu pernah full day tapi kayaknya tidak efektif. Karena ini juga susah dalam mengatur jadwal ekskul. Kebetulan ekskulnya banyak. Betul. Kemudian itu jadwal untuk ngisi PMM-nya kapan? Ngisinya itu ya di luar proses pembelajaran. Jadi dibuat jadwal. Jadi dalam 1 bulan sekali kami dipertemukan gitu. Jadi nanti dilihat progresnya ngisi PMM. Karena kemarin banyak loss ini. Jadi ujung-ujung dapat peringatan kan. Masa SMA 1 sekolah penggerak, PMM-nya progresnya masih ini dibandingkan sekolah yang belum gitu. Akhirnya baru ini lagi, baru ingat lagi, kumpul lagi gitu buat ini. Jadi dibagi tim. Iyalah, kalau sekolah penggerak yang kan. Ini kendalanya di aksi nyata sih, kan dia perlu kayak kita buat aksi nyata. Diseminasi paling enggak bukan? Diseminasi gitu. Kan perlu waktu juga kita. Tapi kalau ada komunitas berkelompok sih saya rasa bisa cepat lah kenyataannya. Kami kalau masing tim. Iya. Misinya biar mudah ngontrolnya juga sih. Di sini udah mulai hujan. Sana tadi sih benar kata Bu Harsi. Panas, sekarang udah ya agak mendung-mendung nih. Udah selesai sih hujannya. Mas ini udah selesai. Udah mulai hujan nih. Tadi panas nih. Kami di sini malam ini penutupan porseni SD SMP. Kita SMA belum ada nih porseni ya. Itu lagi. OSN pun daring kayaknya, yang tingkat kabupaten dengan provinsi. Iya, yang KSN itu daring. Tapi sekarang kuotanya bertambah, biasanya 3, sekarang 5 orang per mapel. Cuma kalau daring tuh macam mana gitu rasanya. Kurang ada euforianya. Biasa kan untuk level kabupaten kan dikumpulkan gitu. Di kabupaten biasanya. Nanti baru seleksi hasilnya siapa mewakili kan kabupaten ke provinsi. Ibaratnya ada euforianya lah serunya. Online lagi. Yang lain belum, kayak kita apa laju kali. Ada kecepatannya.